Bima S, season terbaru, Minggu jam setengah 10 pagi. Season 9 sama season 10, cuma nggak keterima. Jadi baru keterima yang season 11. Menurut kamu sendiri deh. Baik pemirsa, masih pada semangat gak? Terima kasih, kita masih kembali lagi di Call Me Mel. Green Green. Selamat malam Mbak Mijan. Malam. Yes, silakan Iksan Akbar. Selamat malam Mbak Mijan. Jangan jauh-jauh, jangan jauh-jauh. Tuh, Biar bisa terbaca. Kali aja jangan jauh, lo pengen diraba dan diterawang sama Mbak. lu kata gue duit palsu di Rama sama di Silakan Terawang. Iksan, kita nggak punya banyak waktu. Baik, Mbak Mijan menyindir Ningsih Tinampi yang dibilang sesat. Menurut pandangan Mbak Mijan sendiri itu seperti apa? Enggak lah, itu hanya statement aja. Biar rame aja. Biar viral. Dia demen ya, Biar rame aja. biar rame. Itu demen loh. Artinya gini. Biar heboh gitu. Statement itu bukan cuma Mbak Mijan saja yang mengakui bahwa itu benar atau salah. Tapi banyak rame. orang waras yang memang mengakui kalau itu salah atau benar. Hanya itu saja. Banyak orang waras, emang Mbak Mijan pikir yang sebelah sana? Bukan sebelah sana. Mbak tidak pernah berkomentar tentang masalah metode pengobatannya. Oke. Tapi statementnya Oh, oke. aja. Ini ada artikel ya, Ningsih Ya. Tinampi dan Mbak Mijan berseteru dan saling sindir. Sebut sudah sesat dan sakit jiwa. Kenapa gitu Mbak Mijan? Statement. Ya alasannya kenapa? Manusia bisa memanggil Rasul, bisa memanggil malaikat, Menurut yang bisa sana. memanggil nabi. Iya, sesuatu hal yang tidak wajar dan tidak mungkin. Oke. Ketika sebuah konsep dari nabi kan manusia. Kita juga tidak pernah tahu seperti apa wajahnya, seperti apa bentuknya. Kemudian ini kan berhubungan dengan ruh. Ruh yang sudah meninggal dunia, ya itu ada tempat tersendiri. Tidak mungkin bisa dia panggil, datang lagi ke kehidupan manusia. Kan seperti itu. Oke. Oke. Jadi Tapi yang jelas, ya sudah enggak apa-apalah. Jadi kalau menurut Mbak Mijan dan Bayu sendiri, Mbak Ningsih Tinampi ini memang beneran memiliki kemampuan untuk mengobati penyakit non medis kah? Punya Kalau kemampuan. Bayu bilang Ya. nggak kemampuan. Punya kemampuan, cuman kadang actionnya terlalu berlebihan, kadang ada settingan di situ. Tapi bagaimanapun beliau, Kak, saya tetap menghargai beliau seorang yang sepuh. Bagaimanapun beliau, jelek-baiknya biar masyarakat yang menilai. Karena menurut saya punya cara pandang sendiri bahwa apa yang dilakukan sekarang memang salah. Apa yang terlalu berlebihan cara bicaranya dan apa yang dilakukan. Tapi di sisi lain ada hal positif dan negatifnya yang di luar sana mungkin juga banyak yang berobat dan sembuh. Tapi ada juga yang tidak sembuh itu kembali ke pengobatannya. Karena tiap orang jujur-jujuran berobat tadi saya bilang. Dan jangan terlalu mendewakan Paroma. Karena Paroma juga manusia, banyak kekurangannya seperti itu. Jadi kembali ke masyarakat cara menilai dan yang berobat bagaimana. Karena jangan didewakan tadi saya bilang. Oke, menurut Mbak Mijan juga bisa mengobati, Bisa. Kan Mbak tidak mempermasalahkan metode pengobatannya. hanya statementnya saja Statementnya saja. yang bagian Malah itu. justru harus beruntung. Kenapa tuh? Sebelum bablas kemana-mana sudah kita ingetin bareng-bareng. Oh gitu. Iya. Ada respon nggak dari pihak sana ke Mbak Mijan langsung? Ada sih katanya suruh datang ke rumah gitu. Oh, wih. Mungkin pengen buatin Mbak Mijan kopi atau apa Mbak nggak tahu. Ya. Pengen Belum, sowan silaturahmi kali ya. Iya. Panglima Langit kan udah ngobatin macam-macam nih. Ada yang sakit benar-benar medis, ada yang sakit non medis. Atau mungkin bahasanya kalau di sini disebutnya adalah diguna-guna gitu ya. Nah sebenarnya taunya ini orang sakitnya medis dan non medis atau kiriman orang segala macam biasanya dari pengalaman seperti apa? Ya sebenarnya yang pertama kita lihat tuh dari auranya sih, kayak Mbak Melani nih. Ini kalau saya deteksi nggak ada sih gangguan non medisnya. Puji Tuhan. Artinya steril lah, bagus bersih gitu. Kalau yang di penonton sini, yang saya lihat yang ada sedikit gangguan jin. Ntar ya. Yang bule bukan? Ini ibu yang sebelah baju oranye, ini ada sedikit gangguan. Yang mana? Ibu yang baju garis-garis? Iya, Yang garis-garis kirinya atau kanannya? dia gampang kaget, kadang sedikit suka pusing kepalanya kalau saya lihat nih. Benar nggak Bu? Oke. Suruh maju nggak?
nggak usah, ini sekedar penerawangan aja gitu. Oke, Oke. penerawangan. Menurut Ya. pandangan saya, tapi jangan terlalu diyakinin, Bu. Oke. Jadi tanda-tandanya apa? Tadi sih udah disebutin ya. Iya, sebenarnya. iya. Jadi setiap manusia punya aura tersendiri. Artinya ada sisi gelap, ada sisi terang. Umumnya orang yang terkena gangguan penyakit mistis biasa gelap. Gelap menurut pandangan batin. Saya gitu, Ya. belum tentu menurut pandangan Menurut batin orang lain. Pak Ranalisti atau yang lainnya. Oke. Nah, gitu. Jadi bisa terlihat gitu, mungkin agak sedikit lesu, agak sedikit kusut lah gitu. Mungkin kusut parah pun wajahnya, sampai bisa bengong, sampai bisa mengarah stres, bisa sampai mengarah gila juga. Tergantung kadar persentase seberapa kuat ilmu hitam itu yang dikirim ke tubuh orang itu, ke tubuh si target. Atau misalnya 50%, gini, 60%, 70%, mungkin sampai ke titik 90%. Biasanya kalau udah masuk ke titik 85 sampai 90 itu bisa melumpuhkan, mematikan. Oke. Dia udah duduk di otot jantung dan membuat kehilangan oksigen bagi orang yang terkena. Atau mungkin udah keadaannya udah secara fisik udah lemas segala macam, tapi begitu dibawa ke rumah sakit dicek medis tuh nggak ada apa-apa. Iya. Itu bisa Kadang jadi begini juga Mas, bisa dicek kadang-kadang ada penyakit. Saya cerita pengalaman sedikit, saya pernah punya pasien di daerah Serang waktu itu, Balaraja. Begitu di medical check up, ususnya ini merah kayak kebakar. Udah mau digunting, dioperasi, udah mau dipotong gitu. Tapi ternyata dia kabur, pulang ke rumah, begitu dicek rupanya penyakit setan gitu. Langsung teriak-teriak, ampun-ampun, begitu keluar, ya bisa langsung seketika 3 jam berkelang, alhamdulillah dia baik gitu, sehat. Dan besok pagi udah bisa naik motor, jemput istrinya ke kantor, nganter Normal istrinya ke lagi. kantor. Naik motor kemana? Ke rumah sakit? Oh enggak, ke rumah sakit, ke kantor. Biar nggak terlalu tegang. Habis kelihatannya kayaknya mukanya pada Tegang, tegang nih, tegang, Tron. gue juga tegang. Apalagi yang tadi main tunjuk Tron. Ya aku lebih tegang. Tepuk tangan dulu dong, ah. Oke, tangan Ihsan. Bang Ya. Nalangin ini katanya pernah ngobatin orang sampai terjadi hujan darah, betul? Iya benar. Itu sakitnya sudah 15 tahun. Dibilang sakit, sakitnya aneh. Anehnya itu, misalnya nih dia mau bekerja masak buat suami. Begitu dia ngambil kentang misalnya mau buat sop segala macam, megang pisau, tangannya langsung nggak bisa bergerak, langsung kaku. Oh dia mau bersih-bersih rumah atau apa, begitu pegang sapu, sapunya bisa muter-muter sendiri begitu. Aduh, tangannya nggak bisa turun. Mau beribadah yang lebih sakitnya lagi, begitu Allahu Akbar, tangannya nggak bisa turun. Begini aja gini di atas. Baca Al-Fatihah juga nggak bisa. Jadi begitu Bismillahirrahmanirrahim ini kayak ada nyekek. Itu saya ngobatin hampir 1 bulan, sakitnya 15 tahun, yang ngobatin sudah banyak, udah ratusan orang.